Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamimah Talita Aulia, NIM 152011513084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 6 tentang Ethernet and Internet Protocol atau IP. Yang pertama di sini dari 6.1 ada Ethernet Encapsulation. Ethernet dan wireless LAN adalah dua teknologi LAN yang paling umum digunakan. Nah, tapi tidak seperti yang wireless, Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk peer-to-peer, link serat optik, dan juga coaxial cable. Nah, Ethernet beroperasi di data link layer dan juga physical layer. Bisa dilihat dari gambar ini, jadi Ethernet itu beroperasi di physical layer dan juga data link layer. Selanjutnya ada Ethernet frame fields. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan maksimumnya adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang MAC address tujuan melalui bidang FCS. Nah, setiap frame yang panjangnya kurang dari 64 byte dianggap sebagai collision fragment atau juga disebut sebagai round frame. Dan secara otomatis akan dibuang oleh stasiun penerimanya. Nah, sedangkan bingkai yang frame-nya lebih dari 1500 byte data dianggap sebagai jumbo atau disebut juga sebagai baby giant frame. Nah, jika ukuran frame yang ditransmisikan kurang dari minimum atau lebih dari besar maksimum yang disebutkan tadi, perangkat penerima akan menjatuhkan frame. Frame yang jatuh kemungkinan merupakan hasil dari tabrakan atau sinyal lain yang tidak diinginkan, dan mereka akan dianggap tidak valid. Nah, selanjutnya di sini ada MAC address format. Ini ada decimal and binary equivalent of 0 to F hexadecimal. Ini ada tabelnya dari binary, desimal, dan juga hexadecimal. Bisa dilihat seperti ini. Lalu ini untuk different representation of MAC address. Bisa pakai dash, bisa pakai kolon atau titik 2, ada juga bisa pakai periods atau titik. Selanjutnya di sini ke modul kedua, yaitu di network layer. Nah, yang pertama dari network layer ini 6.2.1 ada network layer atau OSI di layer ketiga. Dia jadi ada di OSI layer ketiga, menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data melalui jaringan. Tidak seperti transport layer yang mengatur transportasi data antara proses yang berjalan pada setiap host. Protokol komunikasi network layer yaitu IPv4 dan juga IPv6 menentukan struktur paket dan pemrosesan yang digunakan untuk membawa data dari satu host ke host lainnya. Jadi network layer ini beroperasi tanpa memperhatikan data yang dibawa dalam setiap paket, memungkinkan network layer untuk membawa paket untuk beberapa jenis komunikasi antar beberapa host. Jadi dia beroperasi di OSI layer 3. Selanjutnya di IP encapsulation, ini gimana ya? IP merangkum segmen transport layer atau lapisan tepat di atas network layer, jadi di OSI layer keempat, atau data lain dengan menambahkan header IP. Nah, header IP ini digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Selanjutnya ada karakteristik of IP.
Jadi karakteristik IP dirancang sebagai protokol dengan overhead yang rendah. Ini hanya menyediakan fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Untuk karakteristiknya ada 3. Yang pertama ada connectionless, base effort, dan juga media independent. Untuk connectionless ini lebih kurang tidak ada koneksi dengan tujuan yang dibuat sebelum mengirim paket data. Lalu untuk base effort, maksudnya IP secara inherent tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak dijamin. Yang terakhir untuk media independen, artinya pengoperasian tidak tergantung pada media yang membawa data. Ini penjelasannya. Ini ada kuis, terus ini masuk ke yang ketiga ada IP addressing basic. Berarti yang pertama di sini ada, selanjutnya ini ada network and host version. Nah, IPv4 address adalah alamat hierarki 32 bit yang mengidentifikasi jaringan dan host di jaringan. Bit dalam jaringan dari alamat harus identik untuk semua perangkat yang berada di jaringan yang sama. Bit dalam bagian host dari alamat harus unik untuk mengidentifikasi host tertentu dalam jaringan. Jika kedua host memiliki pola bit yang sama di bagian jaringan dalam aliran 32 bit, maka kedua host tersebut akan berada dalam jaringan yang sama. Nah, lalu bagaimana cara host mengetahui bagian mana dari 32 bit tadi yang mengidentifikasi jaringan dan mana yang mengidentifikasi host? Nah, maka disinilah peran dari subnet mask diperlukan. Subnet mask sendiri, ini ada IPv4 address dan juga subnet mask. Bedanya IPv4 address-nya ini adalah alamat IPv4 unik dari host, sedangkan subnet mask ini digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan atau host dari alamat IPv4. Jadi untuk membedakan antara jaringan dan host. Lalu subnet mask IPv4 digunakan untuk membedakan bagian jaringan dari bagian host dari alamat IPv4. Ketika alamat IPv4 ditetapkan ke perangkat, subnet mask digunakan untuk menentukan alamat jaringan perangkat. Alamat jaringan mewakili semua perangkat di jaringan yang sama. Jadi lebih kurang seperti ini. Lalu untuk prefix length ini adalah jumlah bit yang disetel ke 1 di subnet mask. Ditulis dalam notasi garis miring atau slash notation yang ditandai dengan garis miring. Diikuti dengan jumlah bit yang disetel ke 1 gitu. Oleh karena itu, hitungan jumlah bit dalam subnet mask diawali dengan garis miring. Selanjutnya ini video. Default gateway yang pertama ada, selanjutnya ada default gateway. Di default gateway yang pertama ini ada host forwarding decision. Nah, dengan IPv4 dan IPv6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, perangkat akhir host membuat tabel perutuhan mereka sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel perutuhan. Lalu ada peran lain dari network.
adalah untuk mengarahkan paket antar host. Sebuah host dapat mengirim paket ke berikut ini. Jadi ada 3, bisa di itself, local host, dan remote host. Jadi dia bisa mengirim paket ke dirinya sendiri. Maksudnya sebuah host dapat melakukan ping terhadap dirinya sendiri dengan mengirimkan paket ke alamat IPv4 khusus, yaitu 127.0.0.1 atau alamat IPv6 yang disebut sebagai loopback interface. Nah, ping loopback interface ini berfungsi untuk menguji tumpukan protokol TCP atau IP pada host. Jadi dia nge-ping dirinya sendiri gitu. Lalu untuk local host, ini adalah host tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Host sumber dari tujuan berbagai alamat jaringan yang sama. Yang terakhir untuk remote host adalah host tujuan pada jaringan jarak jauh. Host sumber dan tujuan tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Lalu untuk default gateway adalah perangkat jaringan yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan. Pada jaringan, default gateway biasanya berupa router dengan fitur berikut. Jadi router yang memiliki beberapa fitur di bawah ini ada 3, antara lain memiliki alamat IP lokal dalam menentang alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Lalu dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data keluar dari jaringan lokal. Yang terakhir, mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain. Jadi itu adalah fitur router yang biasanya dimiliki pada default gateway. Lalu ini ada quiz. Sekian, saya rasa cukup presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.